Halo, hari ini kita akan mengupas sesuatu yang fundamental, sebuah kerangka kerja yang bisa jadi bakal mengubah cara Anda mengajar, belajar, dan bahkan berpikir. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Apa sih bedanya antara sekedar menghafal sebuah fakta, ya katakanlah ibu kota sebuah negara, dengan benar-benar paham sistem pemerintahannya? Atau bahkan sampai bisa merancang sebuah sistem yang baru? Nah, perbedaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, apa sih yang berubah? Begini, di tahun 2001, taksonomi Bloom yang asli itu direvisi. Perubahan utamanya kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dari kata benda yang pasif, jadi kata kerja yang aktif. Ini mengubah segalanya loh. Belajar itu bukan lagi soal punya pengetahuan, tapi soal kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari perubahan dasarnya, terus kita akan naiki tangga proses kognitif, menjelajahi berbagai jenis pengetahuan, lalu menggabungkan keduanya dalam sebuah matriks, dan terakhir kita lihat gimana ini semua bisa jadi alat yang super berguna buat Anda. Yuk, kita mulai dengan dimensi yang pertama dari taksonomi yang sudah direvisi ini. Kita bisa bayangin ini sebagai sebuah tangga keterampilan berpikir. Nah, ini dia poin kuncinya. Taksonomi yang baru ini melihat belajar sebagai serangkaian proses mental yang aktif. Bukan lagi kondisi pasif, di mana kita cuma sekedar tahu. Setiap level di tangga ini menuntut sebuah tindakan yang makin kompleks dari otak kita. Dan inilah tangganya. Kita mulai dari paling dasar, mengingat. Ini seperti cuma menyebutkan nama-nama pahlawan. Naik satu tingkat, kita memahami. Artinya, kita bisa jelaskan peran mereka. Terus, mengaplikasikan, mungkin dengan memakai semangat mereka buat selesaikan masalah hari ini. Di atasnya lagi, kita menganalisis, membandingkan strategi-strategi mereka. Lebih tinggi lagi, kita mengevaluasi, menilai strategi mana yang paling efektif. Dan di puncaknya, kita mencipta, merumuskan strategi kepemimpinan yang benar-benar baru berdasarkan itu semua. Kelihatan kan? Setiap langkah adalah sebuah aksi. Oke, sekarang kita pindah ke dimensi kedua, dan ini adalah bagian yang sering banget terlewat dari revisi taksonomi ini. Ternyata, ini bukan cuma soal bagaimana kita berpikir, tapi juga tentang apa yang kita pikirkan. Revisi ini menambahkan satu lapisan yang penting banget. Disadari bahwa tindakan menganalisis sebuah fakta itu beda dengan menganalisis sebuah teori. Jadi, jenis pengetahuan yang kita olah itu juga sangat menentukan. Yuk kita lihat 4 jenis utamanya. Yang pertama, itu pengetahuan faktual. Anggap aja nih fondasinya. Ini adalah soal apanya, terminologi, tanggal, nama, detail-detail spesifik. Contoh paling gampangnya ya, tahu kalau H2O itu rumus kimia untuk air. Berikutnya, pengetahuan konseptual. Nah, kalau tadi soal apa, ini soal mengapanya. Ini bukan cuma tentang fakta, tapi gimana fakta-fakta itu saling nyambung. Ini soal pemahaman tentang prinsip, teori, dan model. Contohnya, bukan cuma tahu rumus H2O, tapi paham konsep siklus air secara keseluruhan. Lalu ada pengetahuan prosedural. Nah, ini soal bagaimana caranya. Ini tentang proses, tentang langkah-langkah. Tahu cara melakukan sesuatu, mulai dari metode ilmiah sampai algoritma untuk menyelesaikan soal matematika. Contohnya, tahu langkah-langkah untuk melakukan proses distilasi air. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif. Wah, ini level tertinggi dari jenis pengetahuan. Berpikir tentang cara kita berpikir. Ini soal kesadaran kita akan proses belajar kita sendiri. Misalnya, Anda tahu persis strategi belajar mana yang paling efektif buat diri Anda? Nah, itu contoh sempurna dari pengetahuan metakognitif. Oke, sekarang kita lanjutkan dan lihat gimana ini semua bisa menyatu. Disinilah kedua dimensi, proses kognitif dan jenis pengetahuan, bertemu dan menciptakan sebuah alat yang sangat-sangat powerful. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Proses kognitif, yaitu si kata kerja, bertemu dengan jenis pengetahuan, yaitu si kata benda. Setiap tujuan pembelajaran yang efektif itu adalah persilangan antara tindakan yang mau kita capai dan apa yang mau kita ketahui. Dan inilah dia matriksnya. Coba perhatikan. Setiap sel di sini adalah persimpangan yang sangat spesifik. Di pojok kiri atas kita punya mengingat pengetahuan faktual. Ini tujuan yang paling dasar. Tapi coba lihat di pojok kanan bawah, mencipta pengetahuan metakognitif. Ini bisa berarti merancang strategi belajar yang sangat sekali baru untuk diri sendiri.
Tiba-tiba, kita jadi punya bahasa yang sangat presisi untuk merancang dan mengukur pembelajaran kan? Jadi, terus apa artinya semua ini dalam praktek sehari-hari? Yuk kita lihat kenapa kerangka kerja ini bukan cuma teori akademis yang ribet, tapi benar-benar sebuah perangkat yang super berguna bagi para pengajar dan juga pembelajar. Nah, inilah nilai utamanya. Matriks ini mengubah cara kita merancang pengalaman belajar. Daripada cuma bilang, siswa harus tahu tentang topik ini, kita bisa bilang, siswa harus bisa menganalisis pengetahuan konseptual terkait topik ini. Jauh lebih spesifik, jauh lebih terukur. Kekuatannya itu datang dari kata kerja aksi yang spesifik. Alih-alih cuma bilang memahami, kita bisa pakai kata menguraikan atau mengorganisasir untuk menganalisis. Daripada cuma mengetahui, kita bisa pakai memeriksa atau mengkritik untuk mengevaluasi. Buat seorang pengajar, ini seperti panduan untuk bikin tugas. Buat pembelajar, ini jadi peta jalan untuk menguji pemahaman diri sendiri. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Entah Anda seorang guru yang merancang kurikulum, seorang manajer yang melatih tim, atau seorang individu yang lagi belajar keterampilan baru, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda hanya menargetkan level mengingat, ataukah Anda mendorong diri sendiri dan orang lain untuk menganalisis, mengevaluasi, dan yang paling penting, mencipta? Pilihannya ada di tangan Anda.